Siapa sih yang tidak mengenal kopi? Setiap orang, apapun profesinya, pasti mengenal kopi. Bahkan negara-negara yang berbeda budaya pun memiliki kecintaan yang sama terhadap kopi. Jadi sekitar tahun 800, kopi ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang gembala. Gembala tersebut melihat kambingnya menjadi alergik setelah memakan buah kopi. Sejak saat itu, kopi pun mulai dikonsumsi. Kopi hanya dapat tumbuh di daerah sekitar Khatulistiwa. Daerah ini disebut sebagai Coffee Belt. Sekarang, kopi telah menjadi komoditas kedua yang paling banyak diperdagangkan setelah minyak bumi. Diperkirakan, dunia mengkonsumsi sekitar 7 juta ton kopi per tahun. Atau bisa disetarakan dengan 22 triliun cangkir kopi. Rata-rata pria mengkonsumsi sekitar 1,7 cangkir kopi per hari, sedangkan wanita hanya 1,5 cangkir. Lalu, apakah kopi memberi dampak buruk bagi tubuh? Banyak orang berpendapat bahwa kopi hanya memberi dampak buruk bagi tubuh. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena orang terlalu banyak mencampurkan tambahan lain ke kopinya. Ditambah lagi dengan jumlah konsumsi kopi yang berlebihan. Padahal, idealnya dalam sehari tubuh hanya mampu menampung 3-4 cangkir kopi. Tapi di samping semua itu, kopi memiliki berbagai manfaat. Kita tahu bahwa antioksidan bisa didapatkan dari berbagai sumber. Dan menurut penelitian Dr. Joe Vincent dari Universitas Scranton, Amerika Serikat, ternyata kopi menduduki peringkat pertama sebagai sumber antioksidan. Bahkan ternyata, di dalam aroma kopi juga mengandung sejumlah antioksidan. Antioksidan tersebut dapat menjaga tubuh kita dari berbagai radikal bebas dan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Bagi orang yang senang merawat kulit, kopi juga dapat digunakan sebagai masker. Dan bagi yang berdiet, kopi merupakan minuman yang aman karena hanya mengandung 2-5 kalori saja. Tentunya jangan banyak menambahkan gula atau creamer ke dalam kopi. Dengan mengkonsumsi kopi 30 menit sebelum berhubungan seksual, maka kegiatan seksual Anda akan semakin meningkat. Kenapa bisa begitu? Karena kafein dalam darah sedang mencapai kadar tertinggi, sehingga kemampuan motorik dan kesigapan pun memuncak. Kopi dapat menyembuhkan luka luar. Hal ini telah dibuktikan oleh Dr. Hendro dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Beliau mengatakan bahwa kopi Robusta mengandung zat antibakteri yang cukup kuat. Cara penggunaannya pun cukup mudah, hanya dengan menaburkan bubuk kopi di atas luka dan menjaganya agar tetap kering. Yang menarik adalah kopi ini dapat menyembuhkan luka anak-anak, orang dewasa, bahkan orang lanjut usia. Umumnya orang yang berusia 65 tahun ke atas mulai mengalami penurunan fungsi kerja otak. Namun penelitian di Perancis menyebutkan bahwa kopi dapat meningkatkan fungsi kerja otak pada wanita. Selain itu, kopi juga dapat mempertajam ingatan dalam otak sehingga dapat mencegah pikun atau Alzheimer. Sebuah penelitian di Amerika dan Italia menyebutkan bahwa ketika asma datang menyerang, minum 3 gelas kopi akan meredakan serangannya. Sinar ultraviolet dari matahari berpotensi menyebabkan kanker kulit. Namun, dengan meminum kopi secara teratur dan olahraga yang cukup, maka dapat mencegah kemungkinannya.
Karena hasil studi di Amerika menyatakan bahwa kemungkinan munculnya karsinoma sel basal dapat ditekan hingga 9% pada pria dengan meminum 3 cangkir kopi per hari. Yang menarik, pada wanita kemunculan karsinoma sel basal dapat ditekan hingga 20%. Banyak yang bilang kopi menyebabkan hipertensi, tetapi menurut penelitian Women's Hospital, minuman cola memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan tekanan darah, dan justru kopi yang mengurangi resiko hipertensi. Dari data WHO, kematian yang paling sering dialami oleh orang-orang di dunia adalah penyakit jantung koroner. Tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Penyakit tersebut sudah merenggut jutaan jiwa manusia, baik pria maupun wanita. Namun kopi dapat bertindak sebagai penyelamat Anda dari hal tersebut. Dengan mengkonsumsi 2-3 cangkir kopi secara rutin, dapat menurunkan resiko penyakit jantung hingga 21%. Beberapa pakar berpendapat bahwa konsumsi kafein normal tidak mengganggu ritme jantung. Bahkan dengan rutin meminum 1-2 cangkir kopi per hari, dapat menekan kemungkinan terkena kelainan ritme jantung hingga 20%. Nah, jadi akan ada banyak sekali manfaat dan bisa kita dapatkan dari kopi jika kita mengkonsumsinya secara bijak.